Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srin Alia Azhara dengan NIM 23515601SP 22583. Baik, kali ini saya akan menjelaskan pengembangan map view. Di sini proyeknya saya bernama Gmaps API. Pertama-tama kita harus mengatur build Grendel app-nya. Sini saya menambahkan buat feature view binding true. Dan di sini compile SDK-nya 32 dengan thread SDK-nya juga 32. Lalu penambahan implementation untuk Google Android Gmaps Play Service Map dengan versi 18.10. Lalu di sini penambahan build Grendel Gmaps IP untuk projectnya itu menambahkan plugin yaitu Google Android Libraries Map Platform Secret Grendel plugin dengan versi 2.0.1 dan di-apply. Pembersihan task dengan tipe delete, menghapus root project builder. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari desain untuk maps-nya. Di sini saya menggunakan relative layout dengan layout white dan height-nya itu match parent. Lalu penambahan fragment ID map dengan Android name-nya itu support map fragment. Lalu layout white height-nya menggunakan match parent. Lalu penambahan 2 button untuk zoom out dan zoom in dengan ID zoom in underscore button dan zoom out underscore button. Ini akan memberikan warna teal dengan kode 700. Lalu di sini saya menambahkan fragment map option di bagian main menu, sedangkan activity map di bagian layout. Untuk map optionnya di sini saya menggunakan item dengan title mode biasa dan satu lagi mode satellite, lalu show actionnya itu always. Di sini sebenarnya bebas apa saja, bisa never, if room, dan lainnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagian map activity Java-nya. Untuk pertama di sini terdapatnya pengimporan map library-nya ada dari bundle, view menu, menu insight, menu item, view button, lalu ini import dari Google Android untuk map-nya. Ada model let in, marker option, activity map binding, serta penambahan model point of interest. Lanjut ke bagian kelas public class-nya itu map activity dengan extend fragment activity, implementasi on map ready callback. Jadi untuk memanggil map-nya siap atau tidak. Sini dapatnya kelas private Google Map untuk map-nya, lalu private activity map binding untuk binding-nya, lalu private button untuk zoom in dan zoom out-nya. Lalu penambahan bundle set intense void super on create untuk binding agar dapat memanggil map bindingnya berulang kali. Lalu penambahan pengenalan tombol zoom in dan zoom out. Ini tombol ID zoom in button dan zoom out button. Lalu untuk menemukannya menggunakan ID dari active map bagian buttonnya, bagian ID-nya. Lalu ini untuk mengaktifkan tombol zoom in menggunakan public void on click. Ketika diklik akan merespon. Begitu juga dengan zoom out button. Ini tuh support fragment map untuk fragment mengendalikan fragment manager yang diambil dari ID map, yaitu di sini. Di sini. Nih, map fragment map agar dapat inisialisasi. Lalu di sini terdapatnya inisialisasi on map ready Google Maps dengan ID mmap sama dengan Google Map, menambahkan marker dari posisi kamu atau posisi lainnya, serta mengatur move dari kamera. Di sini saya untuk titik pertama menggunakan posisi saya sekarang, yaitu berada di rumah.
dengan latitude kodenya home, di sini juga home, dan titelnya ketika marker diklik memunculkan titel atau pop up seperti ini, pop posisi kamu di sini Sherin. Lalu untuk posisi kedua sampai kelima itu saya menggunakan latitude longitude-nya itu vokasi, GSP, geografi, perpusat dengan titel yang berbeda-beda serta latitude longitude juga berbeda. Untuk pengaturan zoom-nya saya patokkan di titik awal yaitu home dengan ukuran zoom yaitu 25. Ini point click listener untuk Google Map ketika diklik maka dapat di zoom tapi tidak bisa dapat di zoom in tapi tidak bisa zoom out. Point marker diaktifkan dengan show info window. Position point of interest dengan titel juga point of interest agar dapat terhubung dengan latitude longitude-nya dari titelnya masing-masing. Di sini terdapat boolean on create menu untuk inisialisasi menu inflator dari menu map option bagian sini. Jadi ketika bagian map option diklik maka akan merespon atau seperti ini public boolean switch item get item ID dengan cache-nya yaitu mode normal dan mode satelit dapat di option item selected dipilih ketika nanti dijalankan. Baik, di sini saya akan mencoba untuk merunningnya. Tunggu ya proses general build running dapat diselesaikan dahulu. Oke, proses running berhasil. Tunggu Android-nya merespon. Nah, ini untuk posisinya. Posisi saya berada di sini sekarang, dapat diklik. Ini zoom out. Ini untuk titik lainnya. Untuk Fakultas Geografi. Ini perpusat. Ini gedung Grahasa Bapamana, lalu ini Fakultas Sekolah Vokasi, lebih tepatnya di Perpustakaan Pusat sebagai fakultas saya. Setiap mengklik poinnya, maka kamera akan mengarah kepada poin yang diklik, seperti itu. Ini untuk zoom in, berfungsi, ini zoom out. Ini mapnya dalam mode biasa, dan sedangkan ini untuk mode satellite. Dan dapat mengklik titik lainnya agar dapat meresponnya. Nanti ini wisdom contohnya. Coba saya zoom in. Sebentar. Ini sedang loading untuk mapnya. Seperti ini. Lalu ini tuh dapat disambungkan dengan Google Map dengan memasukkan akun email kita misalnya. Ini untuk lomba UGM. Jadi kita tuh bisa mengklik setiap daerah yang selain kita tandai. Tapi di sini tuh tidak tersimpan, hanya menandai lomba UGM. Misalnya satu lagi yaitu di sini. Ini Fakultas Psikologi UGM dan ini Maskam. Oke, saya ubah lagi ke mode satellite. Untuk renderingnya mungkin agak lumayan lama karena ini terlalu berat karena dapat menginisialisasi banyak objek. Baik, sekian dari hasil running project saya Tejimap EP. Sekian kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.